Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari C123 Hukum dengan NPM 3012 3014. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, tujuan mempelajari bahasa Indonesia, dan peran mahasiswa agar bahasa daerah tidak punah. Kita dari yang pertama dulu, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, yang salah satunya menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Lalu kedua, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 8 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, bab 15 pasal 36. Lalu bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 680 Masehi di Bangka Barat. Dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Kota Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka pada tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh Aceh Berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan 17 seperti syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa wilayah. Komunikasi antar kepulauan, antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan
Bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adapun tujuan mempelajari bahasa Indonesia yaitu satu, agar kita mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara efektif, efisien, yang baik dan benar sesuai etika dan kesopanan. Yang kedua ada mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga ada sebagai akses pendidikan. Penguasaan bahasa Indonesia membuka pintu akses ke berbagai sumber daya pendidikan, termasuk literatur, jurnal, dan penelitian dalam bahasa tersebut. Yang keempat ada pengembangan pribadi. Memahami bahasa baru dapat merangsang pemikiran dan pengembangan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah dan kreativitas. Kemudian ada peran mahasiswa dalam melestarikan bahasa daerah. Upaya yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa agar mencegahnya kepunahan bahasa daerah dengan melakukan KKN, kuliah kerja nyata, ke daerah-daerah pelosok dengan tujuan agar kita bisa mengenal bahasa-bahasa tersebut yang notabene-nya belum sama sekali kita ketahui. Dengan cara itu kita bisa melestarikan bahasa daerah dan mengaplikasikan atau mengimplementasikan kembali bahasa tersebut ke daerah-daerah lain dengan tujuan agar mempererat persaudaraan antar suku atau antar daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.